2024 di 49. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai marketing, creating customer value and engagement. Saran ini sering disalahartikan sebagai sekedar iklan ataupun menjual barang. Nah, sebenarnya pemasaran ini adalah bentuk usaha memahami kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Lalu kita bisa menjalin hubungan dengan cara memberikan value atau nilai yang bermanfaat dan juga membangun kepercayaan. Nah, menurut seorang ahli, tujuan utama pemasaran ini adalah membuat penjualan tidak lagi diperlukan. Artinya, jika produk Anda baik dengan nilai yang tepat, maka akan dicari sendiri oleh pelanggan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Grab. Nah, kita akan membedah bagaimana Grab sebagai super app yang dapat mencapai tujuan, yaitu menarik pelanggan baru, menjaga serta mengembangkan pelanggan lama, demi mendorong keuntungan yang berkelanjutan. Nah, pertama-tama perusahaan itu harus memahami needs, wants, and demands, yaitu kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada need atau kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bersifat dasar dan juga universal, seperti kebutuhan transportasi yang aman dan juga tepat, atau makanan cepat saji saat lapar. Yang kedua itu wants atau keinginan. Nah, keinginan ini adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, sehabis pulang kerja ini kita ingin makan nasi padang, akan tetapi macet, maka Grab ini merespon keinginan spesifik ini. Yang ketiga itu demands atau permintaan. Nah, permintaan ini adalah keinginan yang didukung oleh daya beli ataupun kemampuan finansial. Nah, Grab ini memastikan layanannya ini dapat terjangkau sehingga kebutuhan ini berubah jadi permintaan. Penawaran yang dipasarkan oleh Grab ini adalah kombinasi dari jasa yang tidak berwujud seperti layanan transportasi dan juga perbankan digital. Nah, Grab ini berhasil menghindari miopia pemasaran, kesalahan memusat yang hanya memperhatikan pada produk spesifik saja. Dalam kasus ini, Grab itu kesalahannya adalah jika mereka hanya fokus pada aplikasi transportasi saja. Nah, solusinya itu adalah berpikir dari perspektif kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Konsumen ini tidak membeli aplikasi Grab, mereka ini membeli kemudahan bergerak, kepastian pengirim, dan pengalaman transaksi yang aman. Inilah manfaat yang ditawarkan oleh Grab. Nah, pelanggan ini memilih Grab karena mereka membentuk ekspektasi tentang nilai dan juga kepuasan yang diberikan oleh Grab. Grab ini secara konsisten memberikan nilai unggul melalui keamanan, keandalan, dan juga kecepatan. Akibatnya, pelanggan yang puas akan membeli lagi dan merekomendasikannya. Dalam pemasaran terjadi pertukaran tindakan di mana kita mendapatkan objek yang diinginkan, yaitu layanan Grab, dan menawarkan sesuatu sebagai imbalan, yaitu uang atau upah. Strategi Grab ini fokus menciptakan nilai unik yang relevan melalui proposisi nilai yang jelas, yaitu super app yang efisien. Nah, mereka ini menggunakan manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi secara tepat. Misalnya, kita mendapatkan penawaran diskon GrabFood karena sering memesan. Ini adalah komunikasi personalisasi yang disesuaikan dengan nilai yang Anda harapkan. Grab ini menerapkan marketing terpadu atau EMC. Ini adalah strategi menyatukan berbagai alat marketing, iklan yaitu media sosial ataupun PR untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan juga terpadu bagi konsumen. Nah, manfaatnya ini jelas, yaitu meningkatkan konsistensi merek, efisiensi biaya, dan yang terpenting itu meningkatkan pengalaman bagi pelanggan di setiap interaksi mereka dengan brand atau Grab. Nah, dengan strategi superior, Grab ini menuai hasilnya. Mereka ini menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk loyalitas dan ekuitas pelanggan.